mengenai pengujian hipotesis sampel kecil. Pengujian hipotesis sampel kecil terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sampel kecil dan ciri-ciri distribusi student. Yang kedua, pengujian rata-rata hitung populasi. Dan yang ketiga, pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Poin yang pertama adalah sampel kecil. Pada kasus sampel kecil, di mana jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z, yakni Z sama dengan X bar min mu per S akar N. Sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan X bar min mu per S akar N, di mana T adalah nilai distribusi T, mu adalah nilai rata-rata populasi, X bar adalah nilai rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan N sendiri adalah jumlah sampel. Selanjutnya, yakni ciri-ciri distribusi T-student. Distribusi T-student mempunyai beberapa karakteristik berikut dengan asumsi bahwa populasi yang diamati mendekati normal. Yang pertama, yakni distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Karakteristik yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk gentah atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi selanjutnya yakni ciri-ciri distribusi T-student. Distribusi T-student mempunyai beberapa karakteristik berikut dengan asumsi bahwa populasi yang diamati mendekati normal. Yang pertama, yakni distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Karakteristik yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk gentah atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ciri yang keempat adalah distribusi pengujian rata-rata hitung populasi. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Pada liburan Juni 2014, banyak pelajar yang berlibur ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, perusahaan kereta api mempersiapkan kereta api eksekutif untuk jurusan Jakarta ke Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, dan Semarang sebanyak 10 buah, dan total rute yang dilayani sebanyak 20 rute. Harga rata-rata tiket kelas eksekutif A sebesar Rp418.250. Untuk mendorong para pelajar dan konsumen menggunakan kereta api, manajemen KAI memberikan kebijakan untuk memberikan diskon terhadap harga tiket kereta api eksekutif selama liburan. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, selanjutnya diambil sampel acak terhadap 10 jenis tiket. Ternyata harga rata-ratanya mencapai Rp361.675 dan standar deviasi sebanyak Rp62.444. Apakah penurunan tarif tersebut berbeda
berbeda nyata dengan tarif sebelumnya pada taraf 5% sehingga cukup berarti bagi konsumen, terutama pelajar, untuk menikmati perjalanan dengan kereta api eksekutif. Dari soal dapat diketahui bahwa sampel berjumlah 10 buah. Berarti kita akan menggunakan pengujian hipotesis sampel kecil. Langkah pertama yang dilakukan adalah perumusan hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji apakah harga tiket setelah diskon berbeda nyata dengan harga tiket sebelum diskon. Jadi hipotesisnya adalah H0 sama dengan Rp418.250 dan H1 atau H alternatifnya adalah tidak sama dengan Rp418.250. Karena terdapat tanda sama dengan dan tidak sama dengan, berarti pengujian hipotesis ini menggunakan uji dua arah. Berkah itu ada di rumah. Berbagi berkah bareng Lazada. Murah tiap hari. Langkah keempat adalah menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,62 uji dua arah. Tadi kan didapatkan hasil minus 2,86. Berarti nilai min 2,86 berada di sebelah kiri daerah dengan nilai kritis min 2,26, daerah penolakan H0. Jadi kesimpulannya adalah H0 ditolak berarti menerima H1, yang artinya pada taraf nyata 5%, nilai uji T terletak di daerah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa harga rata-rata tiket kereta api sesudah diskon berbeda nyata dengan harga sebelum diskon pada taraf nyata 5%. Perbedaan yang nyata ini diharapkan dapat menarik konsumen, terutama pelajar, kembali untuk menggunakan jasa kereta api. Jadi kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Ujian selisih rata-rata hitung populasi. Ada 3 asumsi yang diperlukan dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil. Yang pertama, A. Populasi harus distribusi secara normal. B. Populasi bersifat independen. C. Varian populasi harus sama. Untuk melakukan uji T juga diperlukan penggabungan variansi masing-masing sampel menjadi suatu penduga tunggal. Mengapa hal ini perlu diperlukan? Hal ini dilakukan dengan 2 pertimbangan, yaitu A. Kedua populasi memiliki varian yang sama, sehingga penggabungan semua informasi
akan menghasilkan penduga yang terbaik. Dan B, kedua variansi akan menghasilkan varian tertimbang yang memperhatikan karakteristik kedua populasi dalam rangka penggabungan untuk memperoleh penduga tunggal. Maka jumlah sampel dan varian masing-masing sampel juga sangat menentukan nilai pengguna tunggal.